Royalti itu kan kesadaran setiap pelaku usaha kan. Apakah semua hotel pasti laporan ke LMKN? Ya udah, gua keliling aja. Mana aja musik-musik yang pengen yang sering menggunakan lagu-lagu gua kan? Bisa. Perlu diperhatikan juga oleh pemerintah ke depannya. Kalau Iya. memang buat peraturan, ya peraturan itu yang bisa dilaksanakan lah. Iya. Ya. Gimana nasib restoran-restoran atau usaha-usaha yang sebenarnya juga nggak rame-rame banget. Kembali lagi ke channel YouTube Brick Hoslo. Masih bersama gua, Hari Aprizal. Hari ini gua kedatangan bintang tamu, partner gua, teman gua, Mahdi Aprianto. Halo. Gimana kabarnya, Di? Sehat, Bang. Woi. Lawyer gimana, Di? Lancar, Bang. Lancar. Jalan terus. S2? Jalan terus, Oh, lancar. udah tesis ya? Tesis, Bang. Tesisnya katanya tentang ini ya? Ngambil haki, Bang. Haki ya? Iya. Oh, nah, ngomong-ngomong haki ini nih, ada nih. Sekarang ini kan yang lagi rame nih, di parah kalangan musisi nih ya. Musisi, betul. Tentang royalti musik ya. Heeh. Itu gimana sih, Di? Yang rame itu sebenarnya apa sih? Yang rame itu kan karena setelah munculnya PP 2021 itu, Bang, PP terbaru tentang royalti. Itu ngebahas tentang gimana pengelolaan royalti oleh LMKN. LMKN itu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Oh, royalti ini ya, teman-teman. Jadi kalau musisi menciptakan lagu, Ya. kita bahasa ini sederhananya aja Sederhananya, ya. ya. Royalti ya. Kalau musisi lo umpamanya menciptakan lagu nih, tapi lagu lo dipakai oleh sebagian, anggaplah tempat umum lah ya, seperti rumah makan, department store, Iya. terus tempat hiburan, apapun itu ya. Nah. Lah, itu lo mendapatkan Itu royalti, ada, hak ya. makanya di hak cipta itu ada namanya hak moral sama hak ekonomi. Oh. Hak ekonomi itu hak ekonomi yang didapat dari ya penggunaan hak cipta kita itu. Contohnya gimana tuh contohnya? Contohnya misalnya kayak di let's say Alfamart gitu. Alfamart itu kan pasti kan ada bunyi-bunyi, ada lagu gitu, Bang. Nah, lagunya itu dari sebuah sang pencipta ini ada royalti yang harus dibayar oleh si Alfamart tersebut kepada pencipta. Tapi kan mereka mungkin bingung ya, gimana cara menghubunginya untuk kebayar royalti, hitung-hitungannya gimana. Itu sebenarnya makanya ada yang namanya LMKN, Bang. LMKN itu lembaga. Bentar, sebelum ke LMKN. Tadi itu hak ekonomi ya? Hak ekonomi. Nah, yang kedua ada hak moral. Kalau hak moral itu apa Hak tuh? moral itu hak untuk nama kita sebagai pencipta itu untuk ditulis atau ditayangkan kalau ciptaan itu dipublikasi ke masyarakat umum gitu. Kalau contohnya misalnya di buku, ya berarti nama kita dikutip atau gitu ditulis ya? sebagai pencipta atau misalnya di video penulis ya? sebagai di video musik gitu penciptanya siapa gitu. Mungkin kayak di film-film itu kan ada lagunya siapa Ya, gitu. Di itu bagian siapa? akhir tuh kan. Ada tuh, di credit lagunya title siapa, ada tuh. penciptanya siapa Betul. kan begitu. Oh, itu hak moral. Hak moral itu melekat. Kalau hak moral itu melekatnya seumur hidup. Oh, umpamanya di YouTube tuh kan sekarang juga banyak juga tuh. Nah, iya, pakai musik by siapa Dari gitu. siapa itu? Gitu Ya kan. itu penciptanya bagian, siapa gitu itu kan. bagian dari kita mengaplikasikan hak moral, Bang. Oh, gitu. jadi yang pengguna itu dia memberitahukan bahwa musik ini adalah lagunya si ini ya. Betul. Gitu. Kalau hak ekonomi dia itu tadi royalti. royalti, Ya? sejumlah nominal uang yang udah diatur sama Ya nilai yang mempunyai nilai ekonomi lah ya. nilai ekonomi gitu. Oh. Nah, lanjut tadi ke lu tadi ngomong apa? LMKN, LMKN ya. Nah, Lembaga ini asing juga nih. Manajemen. LMKN ini apa nih? Ya, LMKN itu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Itu lembaganya itu bertujuan untuk mengkolektif peredaran musik-musik atau ciptaan-ciptaan dari sebuah pencipta untuk didistribusikan lagi ke penciptanya langsung gitu. Nah, LMKN ini sendiri swasta atau pemerintah ya? Itu pemerintah. Oh, lembaga yang dibentuk oleh pemerintah ya. Dibentuk oleh pemerintah gitu. Makanya dikuatkan juga di PP-nya itu. Sebenarnya di Undang-Undang Hak Cipta udah ada. Udah ada. Sebenarnya di Undang-Undang Hak Cipta di pasal 87 sampai 89 itu ngebahas tentang royalti sama LMKN tersebut Oh, juga. sebenarnya Udah PP, ada sebenarnya. sebenarnya apa yang ditentukan di dalam PP ini sebenarnya udah ada di dalam Udah Undang-Undang ada, Hak Cipta. udah ada. Tapi PP ini hanya turunan dari Undang-Undang Hak Turunan, Cipta, nah. memperjelas dan merinci lagi mengenai Iya. royalti. Betul, Gitu. betul. Sebenarnya bukan barang baru juga ya. Bukan, makanya Tapi kalau gua lihat-lihat di sosmed ya, di sosmed, terus di berita-berita, berita online maupun itu ya, ini kayaknya rame banget nih. mungkin Kayak barang baru gitu. Padahal nggak barang baru, di undang-undang sendiri udah diatur. udah sebenarnya. ada. Mungkin itu tujuan dari pemerintah juga kali, Bang. Itu untuk ngedobrak masyarakat sama pelaku musik, pencipta musik untuk makin notice sama
royalti itu sih. Hak pencipta lah ya. Hak pencipta. Kalau orang punya itu ya hak orang itu dihargai. Harus dihargain ya. Gitu. Karena ada nilai ekonominya di situ. Nah, yang membedakan apa yang diaturkan oleh undang-undang dengan yang diaturkan PP ini sebenarnya apa sih? Intinya aja. Kalau dari yang gue baca dan dari yang gue diskusin itu sebenarnya nggak ada ya, karena mostly sebenarnya sama. Kalau mengenai tempat-tempat yang itu ada penambahan, Oh, itu aja. PP-nya itu ada penambahan lagi tempat-tempat umum untuk melakukan pembayaran royalti gitu. Yang mempunyai kewajiban untuk membayar royalti ya. Kayak hotel gitu-gitu macam. Terus kembali lagi, ini tugas dan fungsinya LMKN ini apa aja sih sebenarnya? Tadi kan kata lu tadi apa? Mengkolektif dan mendistribusikan. Umpamanya anggaplah lu punya musik, lu yang punya menciptakan lagu, hak-hak lu itu dia yang mendistribusikan. Mengkolektif itu maksudnya apa tuh ya? Iya, mengkolektif itu misalnya kayak di hotel. Yes. Di hotel itu diputar lagunya si pencipta lagu si A. Oke. Nah, jadi nanti si pihak hotel itu, manajemen hotel itu memberi laporan kepada LMKN bahwa dalam jangka waktu sekian bulan itu lagu si A itu diputar berapa kali. Nah, nanti tugas LMKN itu yang menghitung, mereka kan punya ada hitungan sendiri besaran royalti itu sesuai peraturan menteri. Jadi nanti mereka yang hitung, lalu mereka menerima bayaran dari hotel tersebut, baru nanti didistribusikan ke pencipta. Oh, dia kolektifin dulu, baru didistribusikan hasil dari royalti, baru didistribusikan. Nah, yang jadi pertanyaan gua, apakah semua hotel pasti laporan ke LMKN? Nah, itu makanya yang rada lucu itu kalau kita baca undang-undangnya atau PP-nya, tugas LMKN tuh kayaknya berat banget gitu. LMKN cuma ada di Indonesia cuma satu ya? Iya. Apakah punya kantor-kantor cabang? LMKN itu ada satu, tapi LMK itu udah banyak. LMK Lembaga Manajemen Kolektif. Jadi swastanya gitu lah, Lembaga Manajemen Kolektif tapi swastanya. Oh, jadi ada LMKN. LMK itu di bawahnya LMKN. Enggak, di bawah, bergerak bersamaan. Tapi LMK diperkenankan juga untuk diperkenankan dan mendistribusikan. Diperkenankan dan banyak juga dipakai LMK itu dipakai sama pelaku musik gitu, pencipta musik gitu. Sebenarnya kalau gua umpamanya gini ya. Kalau gua pencipta musik nih ya, kan kalau nunggu LMKN kan dia pasif sifatnya. Pasif. Laporan, baru nanti dapat duit baru dini. Kalau gua pencipta musik nih, ya udah gua keliling aja. Mana aja musik-musik yang yang sering menggunakan lagu-lagu gua kan? Bisa. Gua buat bentuk lah LMK kan? Betul, LMK. Organisasi itu ya. LMK. Lembaga, terus gua tagih. Lu ngidupin ini bisa, kan? Iya. Itu bisa kan? Bisa. Makanya justru banyaknya LMK itu di Indonesia ya salah satunya itu untuk memudahkan peredaran musik yang tempatnya itu bisa dibilang sulit terjangkau lah. Atau gue bentuk aja organisasi LMK nih. Gue cuma khusus membidangi lagunya untuk royalti lagunya umpamanya ya. Lagu Padi, Dewa. Gue kerjasama aja sama Padi sama Dewa. Ya musisi-musisi terkenal aja. Bisa. Bahkan di LMK itu berdasarkan genrenya bang. LMK yang genrenya dangdut. Itu ada bahkan. Jadi mereka untuk memudahkan aja kan. Jadi mereka ya nggak usah repot-repot ngejaring semua musik yang beredar kan ya. Mereka cukup fokus ngejaring musik-musik dangdut yang beredar aja. Nah, ini kalau kembali lagi pengkolektifan dan pendistribusian ini kan masalah transparansi juga. Transparansi, betul. Nah, apakah itu masalah transparansi itu pernah dipermasalahin nggak sih sama para musisi? Ini kan gini kan, umpamanya anggaplah hotel ini bayar royalti 10.000. Iya. Dari 10.000 bayar ke LMKN. Kita kan nggak tahu berapa yang dia bayarkan ke musisi. Iya. Gitu. Nah, itu dia makanya di Undang-Undang Hak Cipta pun sama di PP terbaru pun itu memperkuat juga di bidang di segi transparansinya. Jadi di undang-undang itu juga ada poin-poin, ada pasal-pasal yang ngebahas tentang audit keuangan. Sebenarnya udah diatur juga. Udah ada sebenarnya, itu udah ada audit keuangan terhadap LMKN yang udah melakukan kolektif itu udah ada, dan mereka wajib menerbitkan hasil audit itu di media massa, satu media massa dan satu media cetak. Itu LMK ya? LMK dan LMKN ya? LMKN. Dalam berapa bulan itu diaudit? Kalau nggak salah setiap 6 bulan ya, 3 atau 6 bulan. 3-6 bulan itu harus diaudit dan diumumkan di surat kabar? Iya, dan media massa, media cetak atau media massa. Kalau kita acuannya undang-undang atau PP itu sebenarnya udah sangat jelas sih untuk transparansi itu. Tapi masalahnya balik lagi di prakteknya kayak gimana kan kita nggak tahu. Nah, tapi ini juga kembali lagi nih.
Umpamanya si hotel atau tempat hiburan atau tempat rumah makan buat laporan. Gue sebulan ini cuma 30 kali atau 20 kali memutarkan lagu si X gitu, musisi, umpamanya lagunya Dewa aja. Gue cuma 20 kali. Dari mana LMKN tahu? Nah, itu dia makanya balik lagi. Dia pakai 20 kali atau lebih kan? Iya, makanya itu yang gue bilang tadi di awal, tugas LMKN tuh berat lah. Sebenarnya selain pasif itu mereka juga harus punya cara-cara juga untuk mengetahui gimana sih nih ruang-ruang publik ini bener nggak sih dalam ngasih laporan itu sih. Itu sih menurut gue tugas paling pentingnya itu sih, Bang. Mungkin LMKN kedepannya bisa juga dari beberapa yang membuat dia mengkolektif royalti itu mungkin bisa disurvei secara random kali ya. Nah, mungkin ya cara itunya kan. Tapi itu kalau sebanyak ini susah juga kalau keterbatasan orangnya juga. Orang juga, iya. Mungkin laporan dari hotel, rumah makan dan tempat sebagiannya ini ngelapor gini, tinggal di ini aja kan, dicek secara random kan. Iya. Kalau semua harus di royalti, menurut gua dia gimana kalau yang rumah-rumah tempat-tempat makan, tempat-tempat hiburan yang menengah ke bawah lah ya. Iya, itu. Nah, itu gimana ya? Kasihan juga, apalagi kalau lagi corona gini. Apalagi kondisi lagi corona, anggaplah nggak corona juga umpamanya. Kayak ya tempat-tempat bakso apa? Iya. Yang nggak terlalu gede kan, dia kan ngidupin musik juga tuh. Itu gimana tuh? Itu kena juga. Sebenarnya kan teorinya kena royalti juga kan. Iya. Kalau PP ini sebenarnya diterapkan juga, itu gimana? Bisa nggak tuh menurut? Iya, kalau dibilang diterapkan sebenarnya harus ya, namanya peraturan PP kan harus diterapkan. Tapi ya balik lagi, ya kalau kayak gitu-gitu harus diperhatiin juga sih. Berat juga buat mereka-mereka itu kan. Gitu. Itu yang jadi perdebatan tuh salah satunya itu. Gimana nasib restoran-restoran atau usaha-usaha yang sebenarnya juga nggak rame-rame banget. Ya, tapi balik lagi kan, sebenarnya kan royalti itu kan kesadaran setiap pelaku usaha kan. Dan hotel besar pun belum tentu juga. Dia bayar royalti kan? Royalti itu sesuai yang digunakan. Apalagi usaha-usaha kecil kan. Iya. Logikanya sih gitu sih. Ya mungkin itu yang perlu diperhatikan juga oleh pemerintah ke depannya. Kalau memang buat peraturan, ya peraturan itu yang bisa dilaksanakan lah, yang realistis lah. Makanya kalau kayak gini balik lagi LMKN ada pemisahan antara usaha menengah, antara mikronya. Betul. Gitu ya. Berat banget tugas LMKN, kayak belusukan banget jadinya. Iya. Lembaganya itu diangkat presiden ya? Iya. Nah, terus apa sanksinya sebenarnya? Sanksi dari kalau orang nggak bayar royalti? Sanksinya tuh bahkan sampai sanksi pidana pun ada. Tapi kan kalau di hak cipta, di haki itu pidana itu ya di semua case pun pidana itu langkah terakhir kan. Jadi kita di PP itu ada cara untuk memediasi pihak-pihak yang merasa transparansinya atau pendistribusiannya itu nggak jelas. Jadi mereka bisa langsung ngasih surat ke menteri langsung, Bang. Kalau mereka merasa ada kecurangan atau ada. Itu ke menteri apa ya? Menteri Kemenkumham. Oh iya, oke, Dirjen Haki ya. Dirjen Haki. Iya. Kan dibawa Dirjen Haki kan dibawa Kemenkumham. Oke, Di. Nah, dari obrolan kita tadi kembali ke PP, undang-undang. Pendapat lu gimana sih sebenarnya enak mengenai royalti ini sendiri sih, dari cara pengkolektifannya, dari cara pendistribusian, pembagian, transparansi, tadi kan kita udah bahas juga. Kalau menurut gue sih bagus ya, PP ini bagus banget, tapi balik lagi semua yang ada di PP itu akan sangat baik kalau dijalankan. Contohnya misalnya kayak transparansi itu masalah audit keuangan, terus masalah laporan pelaku usaha ke LMKN tersebut. Itu kalau semua berjalan lancar ya itu bagus. Karena sebenarnya kan ini pasti dibuatnya untuk kepentingan bersama juga sih, Bang. Dan gue setuju aja sih ini PP ini. Tinggal penerapannya aja. Penerapannya balik lagi sebenarnya ke penerapannya. Kan di Indonesia ini kan undang-undang udah berabrek banyak banget. Tapi kadang-kadang pelaksanaannya nggak. Makanya sama itu lagi, sama satu lagi yang poin tadi yang terakhir kita bahas, untuk usaha-usaha kecil itu gimana gitu. Nah, ini penting juga ya. Itu menurut gue penting juga sih, Bang. Jadi menurut gue royalti di tempat-tempat usaha atau kecil, pengecualian lah ya. Pengecualian dari royalti ya. Betul. Kayak di Undang-Undang Ketenagakerjaan kan sekarang kan UMKM boleh membayar gaji di bawah UMR. Nah, kayak gitu kan harus ada pengecualian. Ada pengecualian kayak gitu, kayaknya lebih enak juga lebih enak lagi ya. Lebih realistis aja jadinya PP-nya. Iya, PP-nya bisa lebih jangan dipukul rata antara yang atas yang punya ini dengan pengusaha UMKM yang baru membangun usahanya kan. Kalau dua poin itu sih, transparansi sama ya itu untuk usaha-usaha kecil itu lebih dipikirin aja sih. Tapi transparansi menurut gua sih mungkin lebih ke penciptanya ya kali ya. Yeah. Dia kan nggak tahu
Kalau dia kolektifan dan pendistribusian, umpamanya dia laporan 10 dapat 10.000 nih. Iya, mereka mah terima-terima aja. Iya, terima-terima kan aja. tadi kata lu pasif kan dia. Pasif. LMKN kan, pasif. Terima dari hotel X 10.000. Kan kita nggak tahu juga berapa yang dia bayar ke penciptanya. Bener, kan? itu, Ya kan? itu yang susahnya tuh di situ ya. Mungkin itu juga yang banyak diteriak-teriakin dalam tanda kutip oleh para musisi ya. Musisi tuh bilangnya gitu, kayak mereka nggak percaya kalau yang didistribusin itu bener, atau bahkan malah ada musisi-musisi atau pencipta itu ngerasa kayak lah tempat-tempat umum itu kan bagian dari kita mempublikasi karya kita gitu. Jadi justru malah dari ada beberapa musisi yang ada protes nggak mau dibayar royalti. Justru mereka tuh malah mikir kayak lah ini kan sarana media gue buat promosi, kenapa malah bayar gitu. Oh jadi selain musisi itu setuju, memang ada yang nggak setuju, ada yang nggak setuju juga. Ada yang nggak setuju, mereka mikir kayak lah ini kan karya gua ya, kenapa mesti orang bayar sih? Iya. Mereka malah mikir ya ini bagian dari gua aja nggak pernah minta bayar kan, kata Mas. Ini bagian dari itu, publikasi itu. Iya, publikasinya. Tapi kalau yang orang musisi yang udah terkenal kayak anggaplah Ariel ya nggak perlu promosi juga, orang mencari sendiri kan. Tapi kalau yang baru mau ini itu bagian promosi pasti. Bagian promosi dia. Itu dia, makanya ya kayak pisau mata dua lah. Iya. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, ada yang sisi positif dan negatif lah ya. Pasti. Makanya lucu juga pas kemarin sempat diskusi kan, ada diskusi di platform gitu baru. Itu ngebahas itu, Bang, tentang itu. Di situ isinya musisi-musisi terkenal lah. Kayak justru gue baru tahu kayak mereka tuh kebelah dua nih sebenarnya. Ada yang setuju, ada yang enggak gitu. Walaupun yang terkenal juga ada yang nggak setuju juga. Ada yang nggak setuju juga. Faris RM ya kalau nggak salah. Faris RM itu lagunya kan udah ratusan atau bahkan ribuan ya. Itu dia belum ngedaftarin di LMK manapun loh. Dia nggak pernah ngurus. Emang nggak pernah ngurus. Oh, itu harus diurus juga ya? Dia harus mendaftar kan. Mendaftar di LMKN, baru nanti didistribusiin. Kalau atau enggak dia mengklaim yang udah ditangkap. Proses administrasinya ribet juga ya? Nah, itu administrasi nggak tahu deh, balik lagi sih ke LMKN itu kan gimana. Iya. Oh, berarti di kalangan musisi sendiri ada bagi dua juga. Juga. Nah, ya ini mungkin jadi kedepannya juga harus diatur juga. Gimana kalau yang musisinya yang nggak mau untuk dibayar royalti, karena dia pengen promosi dulu kan. Iya. Mungkin soalnya ya LMKN itu mereka nggak pandang dulu semua musik yang beredar itu yang mereka jaring lah ibaratnya. Mau musisi itu terdaftar di LMKN atau di LMK, mereka tetap kolektifin tuh. Nanti masalah musisi atau penciptanya itu ngeklaim ke LMKN itu urusan belakang. Masalah dia mau klaim atau nggak klaim, itu urusan belakang. Belakangan, yang penting dia tarik dulu royalti. Iya, ditarik dulu, dikolektif dulu sama LMKN. Tapi yang penting ini LMKN-nya transparansi sih. Transparansi sih paling penting. Iya. So ini perputarannya. Karena dia ngambil duit, setelah ngambil duit bisa didistribusikan lagi, bisa tidak kan. Kalau waktu dia distribusiin lagi ke musisinya, nah itu yang terpenting. Karena kalau udah duit yang diputer kayak gitu kan, tanda kutip kan, itu kan miliaran itu. Iya, maksudnya yang sering dipermasalahkan, diperebutkan kan itu sebenarnya. Iya. Oke, nggak kerasa. Ternyata sebenarnya dia kalau kita simpulin sebenarnya yang diributin itu sebenarnya bukan barang baru juga sebenarnya. Bukan barang baru. Bukan. Yang diributin kemarin ini masalah royalti ya. Ini hanya PP itu hanya ketentuan yang memperkuat tentang ketentuan royalti yang sebenarnya sudah diatur di hak cipta. Di Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta kan sebenarnya tahun 2000 juga udah ada. Iya. Terus ada turunan lagi PP 2021. PP itu adalah peraturan pemerintah. Jadi kalau dalam sistem peraturan perundang-undangan itu PP itu di bawah undang-undang dan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ada PP. Kalau PP itu dibuat oleh pemerintah ya. Dan dengan munculnya PP ini orang jadi jadi notice aja sih. Oh, royalti itu ada atau gitu. Iya. Kalau sebelumnya kan orang pada bodo amat juga. Ada apa enggak royalti? Ada apa? Sebenarnya di undang-undang udah ada kan? Ya, tapi kan nggak semua orang baca undang-undang. Iya. Itu sih. Oke, teman-teman, sebelum ditutup jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman. Oke. See you.